Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyaksikan video presentasi ini. Terima kasih juga untuk Ibu Dian selaku dosen pengampu kami yang membimbing proses perkuliahan daring ekosistem industri media. Hari ini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan kepada teman-teman tentang analisis struktur pasar. Semoga pemaparan ini dapat membantu pembelajaran teman-teman sekalian ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang struktur pasar. Sebelumnya, saya adalah Sonya Marpaung sebagai pemapar pertama. Saya akan lebih dulu menjelaskan tentang struktur pasar yang berkembang di kajian terhadap perusahaan atau pelaku industri konvensional pada ekosistem industri. Ekosistem industri sendiri, seperti yang sudah kita pahami, merupakan lingkungan tempat interaksi antara populasi-populasi yang berusaha untuk bertahan hidup. Di dalamnya, terdapat rantai makanan dan hubungan simbiosis antar perusahaan. Ekosistem industri dalam hal ini mencakup tentang kegiatan interaksi antar perusahaan, baik saling menguntungkan, saling merugikan, hingga berkolaborasi untuk saling bertahan. Industri adalah sekumpulan perusahaan yang menjual barang-barang homogen. Barang-barang homogen memiliki peran dan fungsi yang sama sehingga persaingan mereka mengunggulkan tentang variasi untuk konsumen. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Hal ini dikutip dari pendapat Mastur Mujib Iksani dan Dr. Syarifuddin Budi Ningirehato tahun 2010. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur pasar berperan dalam kajian ekosistem industri yang menganut sistem industri konvensional. Dalam pemaparan pertama, kita akan mempelajari tentang definisi struktur pasar, bentuk struktur pasar, dan ciri-ciri struktur pasar. Definisi struktur pasar menjelaskan pola konsep dalam kajian bisnis konvensional bidang ekosistem industri. Lalu selanjutnya, bentuk struktur pasar terdiri dari 4, yakni struktur pasar sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Selanjutnya adalah kajian terhadap ciri-ciri struktur pasar yang melakukan pendekatan dari karakteristik dan pentingnya pasar dalam perekonomian. Lalu, apa itu struktur pasar? Struktur pasar merupakan kajian dalam ekonomi industri yang menekankan pada studi empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja pasar. Pendekatan ekonomi industri untuk melihat fenomena struktur pasar usaha industri, yakni dengan cara menganalisa kaitan antara struktur pasar, perilaku, dan kinerja dalam teori SCP, yakni Structure, Conduct, dan Performance. Teori ini akan dijelaskan oleh pemapar selanjutnya. Struktur pasar mengukur tentang kualitas dalam suatu industri. Hal ini ditinjau dari tingkat persaingan atau kolusi antar produsen. Keragaman atau kinerja suatu industri diukur antara lain dari derajat inovasi, efisiensi, dan profitabilitas. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar, apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Struktur pasar adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. Dan keempat, struktur yang telah dijelaskan merupakan bentuk-bentuknya. Struktur pasar juga merupakan karakter dari suatu pasar yang dapat mempengaruhi strategi persaingan dan penentuan harga pasar. Struktur pasar juga bisa dipahami sebagai bagian strategis yang relatif permanen dalam lingkungan perusahaan dan dapat dipengaruhi juga mempengaruhi perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar. Jika dilihat dalam paparan berikut, struktur pasar berfungsi untuk mengatur perilaku yang berdampak pada tingkat persaingan antar produsen dari segi kualitas hingga kuantitas persaingan. Hal ini akan membentuk karakteristik dari pelaku industri, yang dampaknya adalah kualitas kinerja serta keragaman kinerja dalam suatu ekosistem industri perusahaan.
Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang teori SCP. Apa itu teori SCP? Teori SCP itu adalah singkatan dari Structure, Conduct, dan Performance. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada structure. Dalam struktur pasar itu ada 3 elemen pokok. Yang pertama, pangsa pasar, kemudian konsentrasi pasar, juga hambatan untuk masuk dalam pasar. Shai dalam bukunya tahun 95 menerangkan bahwa banyaknya penjual dan pembeli, diferensiasi produk, hambatan masuk, struktur biaya, integrasi vertikal, dan tingkat konglomerasi menjadi dasar terbentuknya struktur pasar persaingan dalam industri. Selanjutnya ada conduct. Conduct atau perilaku. Perilaku di sini artinya adalah upaya untuk memperoleh pasar. Bagaimana sih upaya untuk memperoleh pasar? Yang pertama, hal yang harus diperhatikan adalah penentuan harga jual. Kemudian ada juga promosi, bagaimana cara mereka beriklan, serta bagaimana pengembangannya atau development dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada performance. Performance atau kinerja ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan bentuk dari struktur SCP ini. Berdasarkan pendapatan SCP ini, faktor-faktor yang dapat dinilai dari bagaimana performance dari suatu perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu dapat menciptakan keuntungan, efisiensi, pertumbuhan ekonomi, maupun menciptakan peluang kerja. Kemudian di sini ada dua aliran dalam menentukan struktur pasar. Yang pertama ada Chicago School. Chicago School ini keadaan struktur industri secara linear mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan. Sedangkan yang kedua ada New Industrial Economics. Dalam New Industrial Economics ini, struktur pasar atau industri tidak secara linear mempengaruhi perilaku dan perusahaan. Dalam aliran ini berpendapat, pemerintah juga memiliki peran dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Pemerintah dapat mempengaruhi perilaku industri melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian terbentuknya struktur industri. Selanjutnya, struktur industri tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan. 4 persaingan pasar utama, yaitu persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition sering disebut juga sebagai pasar persaingan murni atau pure competition. Jadi persaingan murni ini adalah di mana suatu pasar terdapat banyak penjualnya sehingga tindakan dari masing-masing penjualnya itu tidak dapat mempengaruhi harga pasar, baik dengan merubah jumlah maupun harga produknya. Yang dicontohkan itu seperti pasar peternakan sapi, unggas, atau beras. Selanjutnya ada pasar monopoli. Monopoli adalah suatu kondisi terjadi apabila output dari industri perusahaan itu diproduksi oleh satu perusahaan saja, atau dengan kata lain, perusahaan yang menguasai suatu pasar dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan ia produksi, dengan contoh seperti perusahaan PLN ataupun PT KAI. Ada juga monopoli yang tidak dilarang, seperti monopoli by law, by nature, and by license. Monopoli by law, monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Yang dicontohkan itu seperti Pertamina. By nature itu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah dan didukung oleh iklim serta lingkungan tertentu seperti perusahaan PLN maupun PT KAI. By license itu seperti izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Yang dicontohkan itu seperti perusahaan Microsoft, di mana kekayaan intelektual itu dibuat hak patennya sehingga tidak bisa di-copyright oleh orang lain kurang lebih dengan jangka waktu 25 tahun. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Jadi persaingan monopolistik ini adalah pasar di antara persaingan sempurna dan monopoli. Berbagai ahli pun menyebutkan bahwa pasar ini merupakan gabungan dari pasar persaingan sempurna dan monopoli, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Model monopolistik ini pertama kali diperkenalkan oleh E. Chamberlain, seorang ekonom asal Amerika Serikat pada tahun 1930.
Adapun ciri-ciri pasar monopolistik seperti banyaknya perusahaan yang terlibat dalam pasar, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan nilai pasar, dan juga pemasukan ke dalam industri relatif mudah serta banyaknya pesaing yang efektif sehingga tidak satupun lebih dari 10% pangsa pasar. Yang dicontohkan itu seperti perusahaan pasar-pasar eceran maupun pakaian, yang dimana ketika menaikkan harga pakaian atau ada pakaian yang murah dan mahal tidak terlalu menentukan harga pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Jadi, secara singkat, pasar oligopoli merupakan tipe persaingan wilayah atau area sempit oleh penjual suatu produk atau perusahaan. Jadi, pasar ini dikatakan sempit karena jenis persaingan dalam pasar ini jauh lebih ketat. Apa yang dilakukan atau divariasikan oleh pedagang pasti langsung mempengaruhi pedagang lain. Mereka berlomba-lomba saling mengungguli dengan tekanan persaingan yang jauh lebih tinggi. Inovasi baru terlihat seperti pemicu kekhawatiran oleh pesaing lainnya di pasar ini. Dan rata-rata jumlah pedagang dalam pasar ini adalah 10-15 penjual atau perusahaan. Nah, secara spesifik, karakter dalam pasar oligopoli terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah a few number of firms, yang sudah tadi dijelaskan, yaitu memiliki jumlah pedagang yang sedikit. Selanjutnya, homogen or differentiated product, di mana pasar menjual produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, interdependence decisions, yakni tiap kebaharuan atau perbedaan akan mempengaruhi dan menghambat keputusan pedagang lain. Dan yang keempat, non-pricing competition, yaitu mengunggulkan kompetensi non-harga. Contohnya ya kebaharuan, perbedaan, dan juga variasi. Terjadinya pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monospolen yang berarti menjual sendiri. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat bahwa monopoli terjadi bila output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja. Sebagai penjual tunggal, maka ia memiliki kekuatan untuk mengatur harga. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri pasar monopoli, yaitu hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip, produsen memiliki kekuatan menentukan harga, dan tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam pasar monopoli. Kelebihan yang pertama adalah munculnya kreativitas dan inovasi. Ketika suatu pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa, maka kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan produk tersebut muncul. Hal ini diakibatkan karena munculnya kekhawatiran bahwa suatu saat akan muncul perusahaan atau penjual kompetitor yang akan menyainginya. Agar para calon pembeli tetap setia untuk bertransaksi di satu penjual, maka si penjual akan selalu berinovasi dan berkreativitas untuk menciptakan produk yang bisa menarik calon pembeli untuk tidak pindah ke penjual lain. Yang kedua, adanya hak cipta atau hak paten. Kelebihan lain dari terjadinya praktik monopoli di pasar adalah kepemilikan hak cipta atau hak paten. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan dari penjual atau perusahaan lain atas hak cipta atau hak paten yang telah dimiliki oleh penjual tersebut. Selain itu, dengan memiliki hak cipta atau hak paten, penjual atau perusahaan dapat dengan leluasa berkuasa mempraktikkan monopoli dalam pasar. Yang ketiga, kecilnya peluang untuk berkompetisi. Kelebihan terakhir adalah pihak penjual tidak memiliki kompetitor, yang berarti sehingga pertentangan yang terjadi di pasar akibat persaingan dapat berkurang. Apalagi jika monopoli dipegang oleh badan usaha milik negara, maka akan mudah terciptanya pemenuhan kebutuhan yang adil dan merata. Kekurangan pasar monopoli memicu perkembangan pasar gelap. Salah satu kekurangan yang terjadi ketika praktik monopoli di pasar terus dilakukan adalah dapat memicu terciptanya pasar gelap dan transaksi ilegal. Pasar gelap akan mengakomodasi kebutuhan para pembeli untuk barang yang sama atau menyerupai dengan harga yang sangat murah karena barang-barang yang dijual
di pasar yang memonopoli dianggap terlalu mahal atau sulit didapatkan. Yang kedua, terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Kemungkinan eksploitasi bisa saja terjadi dalam perusahaan atau penjual yang memonopoli. Hal ini terjadi karena perusahaan atau penjual memproduksi produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Akibatnya, para calon pembeli atau konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, para pekerja bisa mendapatkan upah yang lebih rendah dengan beban kerja yang cukup tinggi. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan. Salah satu kekurangan pasar monopoli adalah munculnya ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Hal ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Di pasar ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para penjual yang sama-sama berjualan di pasar tersebut. Contoh dari pasar monopoli itu ada PLN, PT Kereta Api, dan PAM. Di sini ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pasar, yaitu undang-undang dari KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang pertama ada oligopoli. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada ayat 2, pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Sebagaimana dimaksud ayat 1, apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya ada peraturan tentang monopoli. Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam ayat 2, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.